Pusat-pusat energi dalam Al-Quran. Sejak di bangku sekolah, kita sudah diperkenalkan dengan istilah energi. Dalam fisika, kita masih ingat hukum energi yang berbunyi, energi tidak dapat dimusnahkan. Ia hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dengan perkataan lain, energi itu bersifat kekal. Misalnya kipas angin yang berputar di kamar kita. Gerakan kipas angin merupakan transformasi dari energi listrik menjadi energi gerak. Televisi yang menyala di ruang tamu adalah proses perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Begitupun dengan Al-Quran. Ia memiliki energi. Energi Al-Quran tidak dapat dimusnahkan. Ia berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Energi Al-Quran memiliki daya tarik yang dahsyat karena ia bersumber dari Sang Maha Dahsyat, dan ia merupakan firman Allah yang langsung dibisikkan kepada manusia pilihan. Sudah barang tentu energi Al-Quran memiliki keunikan tersendiri. Anda mau tahu? Banyak energi yang disalurkan Al-Quran kepada manusia. Hanya cukuplah 3 energi yang saya angkat dalam buku ini. Energi doa, energi syukur, dan energi sabar. Setiap kali kita menekuni nilai-nilai dalam Al-Quran dengan membaca dan mentadaburinya, sesungguhnya kita sedang melakukan proses transformasi energi, yaitu dari energi abstrak menjadi energi konkret. Begini maksud saya. Bacaan-bacaan dalam Al-Quran itu bersifat konkret atau nyata. Karena setiap perkataan Al-Quran adalah kebenaran, hak. Banyak nasihat kebaikan di dalamnya. Banyak juga nilai-nilai pendidikan, kehidupan, sejarah, pengorbanan, kesuksesan, kebahagiaan, dan lainnya. Cuma, semua itu bagi sang pembaca masih bersifat abstrak. Ia akan menjadi konkret ketika kita mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui doa, syukur, dan sabar. Al-Quran mendorong kita supaya mewujudkan segala perkataan yang ada di dalamnya. Kitab mulia ini senantiasa memberikan dorongan pada penikmatnya agar segera mempraktikkan apa yang disampaikan di dalamnya. Disitulah proses transformasi energi berlangsung. Mereka yang tidak mau mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Quran tidaklah mampu melakukan transformasi energi tersebut. Mereka hanya bisa membaca tanpa mau mengamalkannya. Akibatnya, semakin mereka membaca Al-Quran, semakin jauh diri mereka dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Rasulullah SAW mengatakan bahwa di akhir zaman nanti akan kita temukan orang-orang yang mengalunkan Al-Quran sebatas tenggorokan mereka saja. Artinya apa? Mereka sekedar memperindah lantunan Al-Quran tanpa mau mewujudkan isi Al-Quran dalam kehidupannya. Mungkin hal itu pula yang menjadi penyebab mengapa kita sering membaca Al-Quran tetapi hidup kita begini-begini saja. Kita tidak mengalami perubahan yang berarti. Mungkin juga kita membaca Al-Quran sekedar untuk mencari pahala, tanpa mau memetik nilai-nilai kesuksesan yang terkandung di dalamnya. Kita membaca sebatas dengungan pita suara, tanpa mau memasukkan setiap perkataan Al-Quran dalam derap langkah hidup kita. Jadi wajar saja kalau sampai saat ini kita belum sukses dan bahagia. Interaksi kita dengan Al-Quran dalam hal ini masih sebatas membaca. Energi doa. Saya meyakini bahwa orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan saluran energi doa. Karena doa dan membaca Al-Quran merupakan aktivitas yang sama. Keduanya adalah medium komunikasi dengan Allah. Membaca Al-Quran berarti melantunkan doa-doa juga. Bukankah setiap bacaan Al-Quran mengandung doa? Wajar saja seseorang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran memiliki kualitas doa yang memadai.
Setiap permohonan mereka lumrahnya senantiasa terjawab. Seolah-olah Allah sangat mencintai mereka yang rajin membaca Al-Quran. Doa-doa mereka ibarat sebuah peluru yang mengenai tepat sasarannya, tidak meleset. Mereka meminta kesuksesan dan kebahagiaan, maka mereka mendapatkannya. Masya Allah. Peristiwa seperti itu sah-sah saja. Bagaimana tidak? Doa mereka memiliki energi. Energi doa tersebut berubah menjadi energi yang konkret, yaitu tercapainya keinginan yang diharapkan. Begitulah doa orang-orang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau pun seringkali menerima energi doa. Setiap doa mereka selalu diamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah tidak ada hijab lagi antara doa mereka dan Allah. Begitu mereka berdoa, saat itu juga Allah memberikan jawabannya. Lalu bagaimana dengan kita? Beberapa teman lama pernah menanyakan kepada saya, mengapa doa saya sulit terkabul? Padahal saya sudah bersusah payah bangun di malam hari, berdoa sekhusyuk mungkin, akan tetapi hasilnya nihil. Mungkin kita juga sering mengalami hal tersebut. Sudah sering kita mengangkat tangan ke atas, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa, kecuali lelah dan perasaan bosan menunggu. Kita pun sudah menyempatkan waktu di sepertiga malam, bersujud, berzikir, dan sebagainya. Usaha ini sudah kita lakukan, tetapi hasilnya masih tak memuaskan. Kita merasa doa kita sia-sia dan hanya membuang waktu. Akhirnya kita mengeluh, dan mengeluh. Lalu kita mulai meninggalkan perintah-perintah Allah sebagai wujud rasa kekecewaan kita. Jika ini terjadi, tetaplah berdoa dan teruslah mendekat pada Allah. Mungkin belum terkabulnya doa kita disebabkan oleh beberapa faktor yang perlu kita ketahui. Bagian ini pun akan memberikan jawaban dari pertanyaan teman saya di atas. Mungkin juga Anda pernah mengalaminya. Mengapa doa saya tak kunjung dikabulkan? Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai tertundanya pengabulan doa kita. Pertama, kita memang seringkali mengabaikan perintah-perintah Allah. Kedua, Allah menunda permintaan-permintaan kita dan Dia akan mengabulkan di saat yang tepat. Ketiga, belum seiring dan seiramanya isi hati dan ucapan dalam doa kita. Mari kita telusuri satu demi satu. Pertama, suara lidah tidak sesuai dengan suara hati. Jangan terkejut, sengaja saya memulainya dari penyebab yang ketiga ini. Penyebab inilah yang sering kali kita lupakan. Terkadang kita sudah mengamalkan perintah-perintah Allah, tetapi kita tidak ikhlas. Hal ini menyebabkan isi hati kita atau fokus pikiran kita berbenturan dengan lisan atau ucapan kita. Kita berdoa meminta A, malah yang kita dapatkan B. Besar kemungkinan hati kita selalu fokus pada si B. Meskipun kita berdoa berkali-kali secara lisan meminta si A, kita tak akan juga meraihnya. Suara hati kita lebih condong kepada si B. Hal di atas terkait dengan hukum ketertarikan. Jika perasaan dan hati kita terfokus pada sesuatu yang tidak kita inginkan, niscaya itu akan benar-benar terjadi. Jika kita takut doa kita tidak terkabulkan, besar kemungkinan doa kita terus tertunda, tak kunjung terjawab. Atau ketika kita berdoa meminta kekayaan, tetapi hati dan pikiran kita selalu saja membisikkan bahwa kita tidak mungkin menjadi kaya. Pada urutannya, Allah akan merespon apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kita. Dia mendengarkan apa yang ada dalam hati hambanya. Oleh sebab itu, kita perlu mengatur pikiran dan perasaan kita. Said Al-Ham dalam bukunya Fiqhud Du'a menuturkan bahwa jika suara lidah sesuai dengan suara hati, Allah akan mengabulkan apa saja yang kita inginkan.
Sebaliknya, suara lidah yang berbenturan dengan suara hati menyebabkan jawaban doa kita tertunda. Maka penting sekali bagi kita untuk fokus pada suara hati dan suara lisan yang saling bersinergi. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan mendengarkan suara hati kita. Perhatikan firman Allah berikut. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Surat Al-Qaf ayat 16. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam lubuk hati kita. Pantas saja jika kita berdoa tanpa menghadirkan ketulusan hati, doa kita menjadi hampa. Doa kita tidak berbobot. Berkali-kali kita mengalunkan kata-kata indah padanya, tetapi suara hati kita tidak seirama dengan kata-kata kita. Sudah dapat diduga, doa kita menjadi sia-sia. Kesimpulannya, sebelum kita berdoa, periksalah kembali kejernihan hati kita. Tanyakan dalam hati kita apa yang sebenarnya ingin kita pinta. Contohnya, ketika kita meminta kelimpahan rezeki, sudahkah hati kita turut meminta kepadanya? Atau jangan-jangan hati kita tidak setuju kalau hidup ini menjadi kaya. Dalam hati, dengan menjadi kaya justru menjauhkan diri kepada Allah. Atau ketika kita meminta kenaikan jabatan di kantor, hati kita tidak pernah menyetujuinya karena tujuan kita untuk mengejar ketenaran, popularitas. Andai ini terjadi, sampai kapanpun permintaan kita tidak akan pernah terwujud. Lantas bagaimana dong solusinya? Silahkan membaca buku ini hingga tuntas. Dalam bab selanjutnya, saya akan memaparkan cara memadukan suara lisan dan suara hati agar keinginan-keinginan kita segera tercapai.